Assalamualaikum guys, kita ketemu lagi di edisi turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Masih dengan saya Suyanto Almeri. Jangan lupa pakai rokok ST yang RPE biar cerdas dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa sih otak dan apa itu jiwa. Jadi otak itu kalau saya ibaratkan mobil atau kendaraan ya, atau bagaimana, pesawat terbang boleh biar keren, enggak deh, itu aja motor aja ya, motor yang semua orang punya. Kalau saya nggak punya mobil jadi pakai motor aja deh. Motor itu kayak saya ibaratkan sebagai otaknya, dan jiwa itu drivernya kita. Jadi yang mengemudikan motor itu jiwa. Kan kita sering dengar ya kalau orang itu jiwanya la ilaha illallah gitu. Ada juga yang jiwanya materialistis. Ada juga yang jiwanya jiwa politik. Ada juga yang banyak sih, kalau saya definisikan semua itu jiwa. Kemudian akan saya jelaskan sedikit pengkondisian jiwa. Dalam hal ini saya kebetulan belajar Torekot Sidikiyah, di pusatnya itu di Jombang Pelosok. Guru saya namanya Syekh Mukhtar Wa Al Mujtaba. Saya murid Torekot Sidikiyah, murid beliau. Kenapa jiwa seseorang itu mempengaruhi kehidupan? Karena kan kita sering dengar penyakit jiwa itu ya. Sebenarnya yang sakit itu bukan otaknya tapi jiwanya. Karena otak itu tergantung jiwanya, yang drivernya itu. Jadi untuk menjaga jiwa itu untuk tetap sehat, harusnya kita zikir. Jadi zikir itu mengisi jiwa kita, menginstal jiwa kita dengan resonansi suara. Jadi pakai suara. Kalau di Torekot Sidikiyah itu namanya nafi isbat zikirnya, jahar. Kalau orang-orang mengarang itu bilangnya gitu, jahar, nafi isbat. Jahar itu artinya jelas. Jadi jelas itu terdengar oleh telinga. Suara dari rongga kita keluarkan, kita dengarkan. Jadi yang mengucapkan itu yang mendengarkan. Sebentar, ngopi dulu. Ini kopi kiriman dari saudara saya Jambi. Dia juga murid Sidikiyah. Dapat kiriman sering sih. Ini juga dapat kiriman. Jadi saya itu banyak dikirimin dulur-dulur itu. Nggak tahu mereka kok baik ya. Ya alhamdulillah, banyak saudara, banyak rezeki atas dasar kasih sayang, saling mengasihi. Kita kembali ke otak tadi. Apa sebenarnya itu otak? Otak itu saya ibaratkan perpustakaan. Jadi di situ disimpan data-data. Semua data, mulai dari kita masih di dalam perut ibu sampai lahir, sampai mati, tersimpan. Permasalahannya kadang-kadang kan kita menemui orang-orang itu yang suka lupa ya, pikun namanya. Saya pernah meneliti ya, kecil-kecilan analisa. Saya kan kebetulan seniman, jadi kerjaannya nggak jelas. Kerjaan saya ya paling cuman kalau ada panggilan dari GM mana, ngerjain monumen atau desain apa, atau ngerelief atau. Jadi di waktu-waktu longgar itu saya sering melakukan analisa kecil-kecilan, bukan besar-besaran, kecil-kecilan aja. Nah, saya kan orang kecil.
Jadi yang menyebabkan otak itu rusak. Jadi otak itu juga bisa rusak karena dia kan isinya sel neuron. Kalau jenengan belajar psikolog itu insya Allah paham. Psiko itu artinya jiwa. Jadi dibalik fisik, metafisik kalau orang-orang keren itu bicaranya. Saya kan nggak begitu keren ya, keren biasa. Ya keren sih, cuma katanya anak saya sama teman-teman itu keren. Padahal saya nggak ngerasa keren, biasa aja. Ya gini, nggak pernah pakai topeng, jelek. Tapi kalau kata anak-anak sih ganteng. Bagaimana menjaga kesehatan otak itu dengan pengkondisian jiwa? Jadi tadi psiko itu jiwa. Kalau logi, psikologi, logi itu dari kata logos, artinya ilmu, teori, metode, itu logos. Kalau logistik itu perbendaraan. Jadi ada hubungannya sih kata-kata itu, dia kan berhubungan. Gimana jelasin? Ya semacam itulah, terlalu ribet nanti saya jelaskan sampean malah bingung. Bagaimana caranya menjaga kesehatan otak itu ya? Salah satunya dengan zikir. Jadi zikir itu frekuensi suara, frekuensi nada yang didengar oleh telinga dari suara kita. Dan ini akan disimpan di dalam memori otak, chips. Karena kan otak itu mengandung neuron atau sel yang harus kita jaga dengan zikir, itu salah satunya. Nanti banyak sih sebenarnya selain zikir, nanti ada episode selanjutnya. Nah, zikir itu menjaga kesehatan sel-sel tadi, neuron. Otak manusia itu terdiri dari dua garis besarnya, itu otak sebelah kanan ini untuk menyimpan imajinasi atau data-data yang bersifat imajinasi. Kalau otak kiri dia untuk logika, jadi berpikir. Kalau yang kanan itu untuk imajinasi. Nah, seniman itu kebanyakan menggunakan imajinasinya. Jadi saya ini kan seniman, saya sering berimajinasi. Kenapa? Coba Anda pernah lihat baca bukunya Albert Einstein, itu salah satu idola saya. Dari banyak sih saya yang mengidolakan Nikola Tesla, terus ya filsafat dunia itu. Termasuk juga saya suka sastra kayak Syekh Jalaluddin Rumi, itu mursyid Tarekat Rumiyah. Yang kemarin itu lo dibahas Yai waktu pengajian taubat bersama kan, beliau mengambil contoh Syekh Jalaluddin Rumi. Kenapa dengan Rumi ya? Saya pernah mengkaji, meneliti lah, sedikit-sedikit baca-baca, googling itu ada. Saya temukan ternyata gurunya Syekh Jalaluddin Rumi itu namanya Sam. Bukan Sam saya kan inisial itu Sam, Suyanto Almeri. Kalau nama saya aslinya kan Suyanto. Kalau Almeri itu kan, Meri itu nama desa saya. Jadi saya mengangkat derajat nama desa saya. Seperti Abdul Qadir Al-Jilani. Jilani itu nama desa, Abdul Qadir jadi di Baghdad, Irak. Ada juga yang banyak sih, Al-Bantani, Al-Ngawi, Al-Bangkalani, itu Syekh Qona Khalil itu. Jadi saya sengaja itu pakai nama desa saya, ya biar terkenal lah nama desa. Jadi kadang-kadang kalau saya nulis itu nggak pernah pakai nama saya asli, saya pakai kata Almeri, itu nama saya. Nggak apa-apa, nggak perlu dikenal juga kan. Nah, kita kembali ke otak tadi, neuron. Neuron itu harus ada yang menjaga kesehatan, itu disebut hormon keseimbangan. Apa ya sebutannya? Saya pakai bahasa yang simpel aja deh, yang biar sudah dimengerti. Bentar, ngopi dulu.
neuron, menjaga kesehatan neuron itu salah satunya dengan zikir. Terus yang kedua itu dengan cinta. Jadi kan kadang-kadang orang meremehkan cinta. Padahal ketika seseorang itu mengalami rasa cinta, itu di dalam otak itu akan mengeluarkan hormon keseimbangan. Jadi cinta itu kan hubungannya dengan perasaan jiwa. Nah sebenarnya cinta itu yang ngirim itu transmisinya dari Sang Maha Cinta, Allah Ta'ala itu Rabbil Alamin yang menciptakan semesta. Jadi wujud kita, wujud jasmani kita ini juga perwujudan nyata dari cintanya Sang Maha Cinta, termasuk alam semesta raya. Ini wujud kasihnya Allah. Dan kita pun terlahir dari kedua orang tua kita atas dasar cinta dan cinta. Cinta ketemu cinta. Jadi untuk menjaga kesehatan itu, maka jagalah cinta Anda. Cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada tanah air, cinta kepada sang guru, sang pembimbing, cinta saudara. Semua itu cinta. Dan cinta itu nggak bisa didefinisikan secara fisikly. Dia hanya terlihat dari akibat dari cinta itu. Karena dengan cinta itu membuat seseorang itu lebih kuat. Coba Anda ingat-ingat dulu waktu masih pacaran sama ibu arek-arek sama arek. Pegel, capek, pulang kerja dibela-belain ngapel. Kalau nggak ngapel, ceweknya ngambek. Iya kan, iya. Karena cinta bekerja keluar pulau, keluar Jawa, keluar negeri, bekerja siang malam. Untuk apa? Untuk menjaga cinta, menyenangkan orang yang kita cintai, memuliakan orang. Jadi zikir dan cinta. Zikir itu juga kan esensi cinta, cinta kepada Allah. Dengan cara berzikir itu kita ingat Allah, menentramkan hati, tatmainul qulub. Cinta, ya, hanya dengan cinta itu peradaban manusia masih ada. Bayangkan kalau nggak ada cinta, udah saling bunuh-membunuh, punah kan manusia. Jadi jagalah cinta Anda, cintai cinta Anda, karena itu semua dari Sang Maha Cinta. Cinta, namanya cinta, definisinya apa? Cinta itu sebuah peradaban. Cinta itu abstrak bagi seorang seniman. Cinta itu motor. Cinta itu modal.
cinta. Cinta yang bisa mencintaimu, karena cinta itu indah. Cinta, cinta, cinta dari Sang Maha Cinta. La ilaha illallah, itulah hakikatnya cinta. Oke, udah waktunya zuhur. Segini aja ya guys. Salam cerdas. Assalamualaikum.